Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Pertiasmin dengan NIM 1804189 dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai peran perilaku organisasi dalam perencanaan pendidikan. Perilaku organisasi ini sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana sebuah perilaku dapat mempengaruhi kinerja dalam sebuah organisasi guna mencapai keefektivitasan kerja. Dalam perilaku organisasi ini juga terdapat bidang-bidang ilmu lainnya atau didukung oleh bidang-bidang ilmu lainnya seperti psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Bidang-bidang ilmu tersebut berpengaruh untuk memahami perilaku-perilaku individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Selain itu, dalam perilaku organisasi ini juga mencakup beberapa topik inti, diantaranya adalah motivasi, perilaku dan kekuasaan pemimpin, komunikasi interpersonal, struktur dan proses kelompok, pengembangan dan persepsi sikap, proses perubahan, konflik dan negosiasi, serta rancangan kerja. Selanjutnya ada definisi mengenai perencanaan pendidikan itu sendiri, yaitu merupakan proses mempersiapkan keputusan untuk kegiatan di masa yang akan datang dalam bidang pendidikan, yang harus melihat jauh ke depan, bersifat menyeluruh, dan terpadu dengan menganalisis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu, apakah perilaku organisasi itu penting dalam perencanaan pendidikan? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Karena dalam perencanaan pendidikan terdapat pelaku utama, yaitu organisasi yang akan berperan untuk mempersiapkan keputusan-keputusan yang akan diambil untuk perencanaan pendidikan, di mana dalam organisasi itu sendiri terdapat beberapa individu dengan peran masing-masing dan berbagai karakteristik yang berbeda, hingga bagaimana sebuah perilaku dapat mempengaruhi kinerja yang akan membentuk perilaku organisasi yang menyeluruh. Selain itu, dalam ilmu perilaku organisasi dikembangkan beberapa konsep-konsep umum seperti situasi, orang, atau kelompok. Selanjutnya adalah contoh kasus dari peran perilaku organisasi terhadap perencanaan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, karakteristik-karakteristik murid maupun sekolah di setiap daerah itu pasti berbeda-beda, termasuk dalam pengimplementasian kurikulum. Contohnya adalah jika ada salah satu sekolah yang tidak bisa atau merasa kurang cocok dengan pengimplementasian kurikulum yang berdasarkan pemerintah atau dengan kata lain dengan menggunakan model top-down, maka berdasarkan pendekatan perilaku organisasi yang biasanya berasal dari guru selaku implementator pendidikan di lapangan yang mengetahui secara langsung karakteristik pembelajaran seperti ketidakcocokan penggunaan strategi belajar, kurangnya motivasi siswa, dan lain-lain, maka guru atau kepala sekolah dapat merencanakan untuk menggunakan kurikulum dengan model grassroots yang berasal dari implementator pendidikan itu sendiri atau guru maupun kepala sekolah itu sendiri. Lalu kesimpulannya adalah kegiatan perencanaan pendidikan sangat penting kaitannya dengan perilaku organisasi, karena dalam membuat perencanaan pendidikan diperlukan perilaku utama yang merupakan organisasi itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.